Tiga. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Baik, proses dulu. Siapa yang kurang sehat? Saya, Bu. Sakit karena apa itu? Cuaca atau Karena banjir, karena ditanya. karena nggak ditanya siapa? Karena nggak ditanya siapa itu? Karena nggak ada yang ingin dimakan. Nggak ada sampah. Nggak ada sama untuk pakaian. Iya, Bu. Ini banyak banget masih yang kosong kursinya, pada kemana? Ada yang nggak hadir? Ada, Bu. Kenapa? Ada yang sakit, ada yang Sakit. Banjir. Banjir. Siapa yang pernah banjir? Anissa. Banjir. Abi nggak ada kabar, Bu. Bukan tadi 3 orang, yang Alfa 1 orang nggak ada kabar. Ali Rizky nggak ada kabar. Dia nggak ada kabar ya? Iya. Dia nggak pernah masuk ya? Sering. Pernah lihat dia. Jarang dia masuk, Bu. Jadi sebelum kita mulai, ketua kelasnya tolong bikin baca doanya. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita hari ini akan membahas tentang hakikat sejarah. Nah, konsep utama sejarah itu terbagi menjadi 4 bagian, yaitu ada sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai seni, dan sejarah sebagai kisah. Nah, apa sih sejarah sebagai ilmu itu? Sejarah sebagai ilmu itu sejarah yang dipahami sebagai pengetahuan yang disusun secara sistematis, menggunakan metode ilmiah untuk mencari kebenaran mengenai masa lampaunya. Ciri-cirinya itu ada memiliki objek yaitu peristiwa masa lalu manusia, terus ada menggunakan metode ilmiah seperti heuristik, kritik sumber, dan interpretasi dan historiografi, sama menghasilkan pengetahuan yang dapat diuji menggunakan bukti. Nah, kalau sejarah sebagai peristiwa adalah kejadian nyata yang benar-benar terjadi di masa lampau. Ciri-cirinya itu bersifat faktual, tidak dapat diulang, dan menjadi dasar bagi penulisan sejarah. Contohnya itu seperti peristiwa Rengas Dengklok yang sebelumnya seperti peristiwa Rengas Dengklok. Terus kalau sejarah sebagai seni itu berarti sejarah membutuhkan unsur kreativitas, intuisi, dan gaya penulisan agar peristiwa masa lalu dapat diceritakan secara menarik dan mudah dipahami. Contohnya itu ada buku Awal Masuknya Islam ke Aceh. Nah, kalau untuk sejarah sebagai kisah, sejarah adalah cerita atau narasi yang disusun sejarawan berdasarkan interpretasi terhadap fakta dan sumber. Ciri-cirinya berbentuk cerita mengenai peristiwa masa lalu, dipengaruhi sudut pandang penulis, dan dapat berbeda antara satu sejarawan dengan yang lain meski peristiwanya sama. Nah, dari penjelasan saya ada yang ingin kalian tanyakan? Jika tidak ada, kita lanjut kelompok aja lah ya. Iya, Bu. Oke, kita bagi 2 kelompok saja. Nah, yang kalian kerjain itu di halaman sebelahnya nih, di bagian yang table.
Gimana ada yang susah? Enggak, Bu. Susah, Bu. Mabuk.
Udah, Ibu. Kita tunggu 1 menit lagi ya, baru maju semuanya. Karena kok masih bus-bus. Kamu serius ya? Ibu sudah ya. Sudah siap semua kan? Ya, Bu. Iya, berarti kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Perwakilannya 2 orang aja. Siapa yang mau maju? Nggak maju duduk. Baik, kami dari kelompok 1. Jadi yang pertama ada sejarah sebagai peristiwa, yaitu kejadian nyata yang benar-benar terjadi di dalam masa lalu. Contohnya itu proklamasi kemerdekaan 1945. Yang kedua ada sejarah sebagai kisah, yaitu cerita atau narasi yang disusun oleh sejarawan berdasarkan peristiwa masa lalu. Contohnya itu film Soekarno. Yang kan pertama cerita Soekarno, itu diubah jadi film Soekarno. Baik, yang ketiga itu adalah sejarah sebagai ilmu. Sejarah yang dipelajari dengan ilmu metode ilmiah. Contohnya itu mahasiswa meneliti naskah kuno. Yang keempat adalah sejarah sebagai seni. Ini penulisan diperlukan imajinasi, kreativitas, gaya bahasa tanpa mengubah fakta. Dan itu kayak teater penyanyi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada kelompok 2. Siapa yang mau maju 2 orang? Satu Putra dan Ataya Syafi'i Ferina. Maju. Yang pertama itu sejarah sebagai peristiwa, yaitu kejadian nyata yang benar terjadi di masa lampau. Contohnya adalah peristiwa Rengas Dengklok. Kemudian ada sejarah sebagai kisah, yaitu cerita yang disusun berdasarkan peristiwa masa lalu. Contohnya film G30 SPKI. Sejarah sebagai ilmu yaitu sejarah sistematis dan memiliki metode ilmiah. Dan contohnya revolusi Prancis. Sejarah sebagai seni memiliki makna dan dapat menggambarkan peristiwa tersebut. Contohnya tsunami Aceh 2004. Banget ya hasil presentasinya. Beri aplaus dulu buat cukup sekian pelajaran kita hari ini. Apa ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang menyimpulkan? Jadi sejarah itu Bu, ada sejarah sebagai ilmu, ada sejarah sebagai kisah, sebagai seni. Bisa. Peristiwa. Peristiwa Bu. Nah, jadi nggak satu aja, jadi ada beberapa macam. Ya bagus Ataya. Kelompok 2. Bagus ya kelompok 2 ini. Yes. Oke, jadi untuk materi minggu depan kita akan membahas analisis film sejarah. Nih saya ada 2 pilihan. Kalian mau nonton film dokumenter Sang Kiai atau Jenderal Sudirman? Sang Kiai. Jenderal